Ya, saya saat ini bersama Ketua Tim Pemenangan Jokowi JK, Cahyokumolo, mengenai saling klaim pada Pilpres lalu. Mas Cahyo, ini kubu Anda dan kubu lawan saling klaim kemenangan di hasil Pilpres. Kenapa sih kok bisa begini? Ya saya kira sah-sah saja ya. Tapi kan harusnya kita menghargai apapun pilihan masyarakat Indonesia dan apapun quick count dan real count itu jadi rujukan. Quick count kan tugasnya dalam rangka ikut mengawasi quick count mulai dari KPUD sampai ke KPU Pusat. Ya, kemarin saat muncul quick count dalam berbagai versi begitu, kemudian kubu Jokowi JK mengambil beberapa lembaga survei yang mengunggulkan Jokowi JK begitu. Nah, apakah ini menjadi dasar klaim kemenangan dari kubu Anda? Iya, saya kira tahun 2004-2009, baik Pileg maupun Pilpres, juga seluruh partai politik, seluruh pasangan capres-cawapres juga dasar awalnya dari quick count. Karena quick count itu sesuatu hal yang tidak mungkin direkayasa, baik dari sampel, dari sebaran sampelnya, termasuk metodologinya. Saya kira bisa dipertanggungjawabkan di situ. Nah, 8 lembaga survei yang independen ini yang sangat-sangat kredibel, saya kira menjadi acuan tim kami sehingga tim kami termasuk Pak Jokowi, Pak JK, dan seluruh partai-partai pendukung mengapresiasi dan spontan jam 3 sore kita menyampaikan hasil quick count. Toh pengalaman Pileg 2014 kemarin juga dasar quick count hampir mirip dengan apa yang diputuskan oleh KPU. Nah, ini kemudian yang menjadi kritik dari sebagian kalangan atau kubu lawan Anda, Mas Cahyo, saat quick count belum mencapai 100% itu sudah diklaim kemenangan oleh kubu Jokowi JK. Saya kira tidak. Justru jam 3 itu ada beberapa lembaga survei yang sudah 100%. Tapi 80% sebarannya itu sudah tidak akan mungkin bergerak, hanya 0, sekian. Saya kira kami tidak akan gegabah, justru itu masukan dari semua lembaga survei, kami tonton semua. Dari 8 dan 4 juga kami lihat, mayoritas dan mencapai angka 80% itu pengalaman yang lalu itu stabil suaranya. Maka kita sampaikan. Toh hasil C1 kita dari PPK yang ada, yang sudah 95% per siang tadi, itu juga tidak banyak berbeda. Ini untuk dasar penghitungan real count nanti di KPU. Iya. Ya, tapi kan kubu lawan ini juga mengacu pada sejumlah lembaga survei yang mengungguli pasangan Prabowo Hatta, Mas. Kemudian ini menjadi ramai dan riuh di masyarakat. Ya silahkan, tapi kan apapun kedua pasang ini mengapresiasi, menghargai apa yang dihasilkan oleh lembaga survei. Soal lembaga survei itu ada yang sama, ada yang tidak, kan ada kode etik di internal lembaga survei. Saya kira semakin cepat diproses, siapa yang terindikasi memanipulasi data, saya kira kan ada sanksinya. Itu bukan hak kami, itu hak daripada teman-teman di lembaga survei. Ini menyangkut nama, menyangkut Kredibilitas. Ya, saya kira itu yang harus dipertahankan. Mas Yahya, saya ingat pada pemilu 2004 kubu Megawati dan Hashim Muzadi saat itu juga pernah mengklaim kemenangan. Ini 2014 bisa dikatakan sebagai strategi yang sama? Kan 2004 juga kami mengikuti mekanisme ya. Walaupun quick count dan hasil real count dimenangkan oleh Pak SBY, beberapa indikasi-indikasi kejanggalan kan kami sampaikan ke MK. Ya apapun yang diputuskan MK ya kami terima. Saya kira itu saya kira. Pak Cahyo, Mahfud MD dari kubu Prabowo Hatta mengatakan bahwa klaim kemenangan yang dilakukan terlebih dahulu oleh kubu Jokowi JK sebagai perang cyber. Apa komentar Anda? Saya kira tidak. Toh mereka juga melakukan hal yang sama. Hanya masalahnya kan terlambat lebih dulu pihak Pak Jokowi. Ini mana duluan-duluanan. Tapi yang penting kan harus
dihargai bahwa kami kedua kubu ini dasar awalnya dari quick count. Karena quick count itu keakuratannya itu 99% kami jamin. Sepanjang Pengalaman, metodologinya benar. benar, itu pengalaman 2014 hasil pileg. Malah ada satu lembaga survei yang detail hasil per kecamatan itu hampir sama.